Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya di channel Kosakata Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan materi pelajaran dasar bahasa Inggris, yaitu sebuah konsep dasar yang harus dikuasai dari awal dalam pelajaran grammar, yaitu parts of speech. Video ini terinspirasi dari beberapa sobat yang bertanya, belajar grammar itu mulai dari mana sih? Banyak buku pelajaran bahasa Inggris. Dari beberapa buku itu, kalau boleh saya simpulkan, kita belajar itu dimulai dari jenis kata atau parts of speech, yang kata-kata ini bergabung membentuk sebuah kalimat atau sentence. Kemudian, parts of the sentence, lalu verb, tenses, dan seterusnya. Jadi, pada pelajaran awal ini, kita mulai dengan belajar part of speech. Sebelum melangkah lebih dalam, marilah kita mulai dengan mengenal istilah-istilah bahasa Inggris pada bab ini. Sentence, yaitu kalimat. Word, artinya kata. Pengertian grammar, yaitu kumpulan kaidah atau aturan tentang struktur kalimat atau biasa disebut tata bahasa Inggris. Jadi, kalau sobat belajar grammar, berarti sobat belajar tentang rules atau aturan, seperti aturan perubahan bentuk kata, aturan kata-kata yang membentuk sebuah kalimat, dan lainnya. Contoh, pengubahan dan kaidahnya, yaitu singular menjadi plural, seperti book menjadi books, dan lainnya. Pengubahan dan kaidahnya, yaitu seperti verb bentuk pertama ke bentuk kedua, yaitu contohnya ride menjadi rode. Sekarang kita kupas tentang sentence. Sentence is made up of words. Ini artinya kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang mempunyai makna. Oke, sekarang saya tunjukkan contoh kalimat sederhana. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sentence atau kalimat adalah gabungan dari beberapa kata. Kita lihat coba ya. Kata pertama contohnya adalah I. Kata kedua love. Dan kata ketiga adalah you. Gabungan ketiga kata ini membentuk kalimat I love you. Sekarang kita melangkah ke bagian berikutnya, yaitu grammar. Grammar adalah aturan-aturan atau rules pada tata bahasa Inggris seperti perubahan bentuk kata, aturan kata-kata yang membentuk sebuah kalimat, dan lainnya. Sederhananya, jika sobat belajar grammar, berarti sobat belajar tentang kumpulan kaidah atau aturan tentang struktur kalimat dan tata bahasa Inggris. Contoh pembahasan pelajaran grammar. Kita ambil contoh kalimat sebelumnya, yaitu I love you. Kaidah-kaidah yang dibahas pada pelajaran grammar, misalnya, kapan love ini menjadi loves. Contohnya ketika subjeknya adalah pronoun she, sehingga kalimatnya menjadi she loves you. Kapan I menjadi me? Mengapa pada kalimat she loves me, love ditambah akhiran s, dan seterusnya. Sekarang kita sampai ke bagian inti pembahasan kita, yaitu parts of speech. Part of speech adalah kategori atau jenis kata, di mana kata-kata ini dibagi berdasarkan grammar, atau dibagi berdasarkan struktur kalimat, posisi, atau jabatan kata tersebut di dalam kalimat. Singkatnya, parts of speech adalah jenis kata dalam bahasa Inggris. Perhatikan contoh pembahasan part of speech. Kita akan bedah kalimat ini, yaitu kalimat I love you. Jika dilihat dari struktur kalimatnya, I berposisi sebagai subject, love sebagai verb atau kata kerja.
dan you sebagai objek. Jika kita lihat dari jenis kata pembentuk kalimat ini, I adalah pronoun. Pronoun yang bertindak sebagai subjek. Love adalah verb. You adalah pronoun, yaitu pronoun yang bertindak sebagai objek. Sampai slide ini, saya harap sobat telah mengerti tentang parts of speech. Untuk lebih mengerti lagi, mari kita lihat kumpulan parts of speech berikut beserta contoh kalimatnya. Ada 8 jenis kata, yaitu noun, verb, adjective, adverb, preposition, pronoun, article, conjunction. Contoh kalimatnya dapat sobat baca di blog. Klik saja link yang terdapat pada deskripsi video. Pada bagian akhir ini, saya coba buat summary mengenai apa yang telah kita bahas tadi. Kita telah mengetahui apa itu grammar, yaitu kumpulan kaidah atau aturan dalam penyusunan kalimat atau struktur kalimat. Kemudian kita telah mengetahui apa itu parts of speech, yaitu jenis-jenis kata penyusun kalimat pada bahasa Inggris, di mana dengan struktur grammatical yang benar, kumpulan kata tersebut membentuk sebuah kalimat yang mempunyai makna. Terakhir adalah sentence, yaitu kalimat yang tersusun dari beberapa kata. Kita juga telah melihat contoh kalimat dan membahas kalimat itu dilihat dari struktur kalimatnya dan dilihat dari jenis kata penyusunnya. Sekian dulu pelajaran hari ini. Silakan subscribe dan bunyikan lonceng agar tahu jika ada video pelajaran terbaru. Silakan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.